Oke, baik. Terima kasih, Pak. Di sini saya akan menjelaskan buku ketiga tentang politik, kebudayaan, dan proses sosial. Nama Maria Densiana Nita, NIM 1803030012, kelas A, semester 6, Prodi Sosiologi. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Budaya dalam pengertian ini mengacu pada hal-hal yang kami sebut cita rasa tinggi atau artefak seperti klasik musik, seni mahal, atau makanan adiboga. Sebagai sosiologi, kami memahami bahwa budaya memiliki keduanya dimensi material dan non-material. Misalnya, bentuk material budaya ditampilkan dalam museum dan arsip, konstitusi dan deklarasi kemerdekaan dipajang di Arsip Nasional di Washington. DC adalah contoh bentuk materi yang sangat simbolis budaya, termasuk arsitek bangunan Arsip Nasional yang mirip candi. Non-materi bentuk budaya termasuk musik dimainkan atau pidato yang diberikan pada tanggal 4 Juli untuk merayakan prinsip dalam dokumen tersebut. Ketika studi tentang budaya telah berkembang dalam sosiologi, hal itu telah dikonfirmasi fakta bahwa budaya penting untuk berfungsinya masyarakat dan struktur sosial komponennya dan kelompok. Selama 3 dekade terakhir, sosiologi telah membuat langkah besar dalam menyempurnakan pemahaman tentang peran budaya dalam memandu interaksi sosial dan pribadi. Banyak dari pekerjaan ini mewakili kembali ke konsep kunci yang awalnya digariskan oleh Weber, Durkheim, dan disampaikan batas tertentu oleh Marx. Sosiologi politik telah membangun sebagian besar pekerjaan dalam studi budaya, dan baru-baru ini kembali ke studi tentang bagaimana bernuansa hubungan antara budaya, kekuasaan, dan sifat pengaturan politik dalam masyarakat. Dalam bab ini, kami mengeksplorasi hanya beberapa cara budaya dan politik saling terkait. Tujuannya di sini adalah untuk menjelaskan secara singkat bagaimana keyakinan politik, nilai, ideologi, dan sistem simbolik lainnya dalam masyarakat terkait dengan pelaksanaan kekuasaan politik di dalamnya berbagai bentuk seperti formasi kelompok dan perkumpulan politik atau partisipasi dalam aksi politik. Weber adalah gambar dan ide bentuk minat dan memandu interaksi sosial. Dalam perlakuannya terhadap budaya, Talcott Parsons 1951 mengidentifikasikan 3 elemen budaya. Semuanya diantaranya ditransmisikan, dipelajari, dan dibagikan. Pengetahuan, nilai, dan ekspresi simbolik. Pengetahuan adalah gudang pengalaman, temuan, fakta, dan cara memahami dunia. Misalnya, sejak pencerahan, sains telah berkembang menjadi tradisi pengetahuan. Sekolah jelas memainkan peran penting dalam melestarikan pengetahuan ini dan membagikannya secara berturut-turut ke generasi. Nilai terdiri dari keyakinan atau tolak ukur mental untuk menilai dunia. Di sebuah studi klasik tentang nilai-nilai di Amerika Serikat, Williams pada tahun 1970 menyimpulkan bahwa kebebasan, kesetaraan, demokrasi, kesuksesan individu, kemajuan, pekerjaan, kenyamanan material, efisiensi, moralitas, ilmu pengetahuan, patriotisme, dan keunggulan beberapa kelompok atas yang lain secara konsisten berfungsi sebagai panduan interaksi sosial di Amerika Serikat. Pengertian budaya sebagai alat bantu interaksi dalam masyarakat dan sebagai unsur yang tersusun dari itu membantu menyediakan alat analitik penting untuk mempertimbangkan peran budaya dalam politik seperti yang diungkapkan dalam studi Williams 1970. Nilai memainkan peran penting dalam menentukan hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Seperti yang dikatakan Weber secara persuasif dalam karya awalnya.
Budaya mengatur tindakan sosial, termasuk konflik sosial, baik itu konflik antar kelas sosial, status kelompok, atau struktur lain dalam masyarakat. Mekanisme penyampaian informasi tentang kandidat politik tanggal atau bagaimana individu belajar tentang kewarganegaraan adalah contoh dari bentuk pengetahuan politik terkait dengan berbagai jenis proses sosialisasi. Yang lebih jelas adalah asosiasi dengan nasionalisme atau patriotisme seperti mengibarkan bendera. Bahasa juga dapat berperan dalam melegitimasi hubungan kekuasaan atau lebih tepatnya secara harfiah menciptakan kriteria kewarganegaraan. Bab 2 Pembahasan. Deskripsi tentang sifat kekuasaan dalam masyarakat memperkuat klaim bahwa sosialisasi, nilai-nilai, kepercayaan, dan ideologi harus dipelajari untuk lebih memahami distribusi kekuasaan dan konflik. Kerangka teoritis utama dari waktu ke waktu akan membahas masing-masing faktor non-politik dengan cara yang unik. Berbagai perspektif konseptual dalam sosiologi politik menyoroti aspek-aspek yang berbeda dari sifat nilai, kepercayaan, dan orientasi dan bagaimana hal tersebut terhubung dengan politik dalam masyarakat. Pluralis. Budaya selalu memainkan peran penting dalam pemikiran pluralis tentang politik dan kekuasaan. Kaum pluralis memandang budaya sebagai tempat persemian bagi kepercayaan, nilai, simbol, dan orientasi yang diperlukan untuk mendukung proses politik. Elit material. Kerangka elit memperlakukan budaya politik sebagai sumber nilai yang menghasilkan persetujuan terhadap kekuasaan elit. Perspektif kelas. Marx dan akhirnya menyimpulkan bahwa setiap kelas memiliki pandangan dunianya sendiri dalam sejarah perjuangan kelas dan tradisi yang dihasilkannya. Nilai politik. Sosialisasi politik memerlukan banyak mekanisme yang digunakan oleh anggota masyarakat atau kelompok sosial memahami operasi formalisasi kekuasaan dalam masyarakat, yaitu cara-cara negara bekerja. Nilai-nilai ini membentuk cara individu dan membuat penilaian tentang distribusi. Sekian dan terima kasih, Pak.